Bab 3383. Kekuatan penghancur. Ketua sektemu mengerahkan 10.000 energi hitam dari segala arah, dan menuju Eric Kin. Mereka bertiga menyerang secara bersamaan dan menyergap Eric Kin agar dia tidak memiliki ruang untuk melarikan diri. Jantung kepala keluarga Chu tiba-tiba terangkat hingga di tenggorokannya. Namun, Eric Kin hanya tersenyum. Pihak lain mengira dia akan melarikan diri, tetapi sebenarnya dia tidak perlu bergerak sama sekali. Meski Reiki yang bisa digunakan berada pada tahap awal fase penilaian, namun dirinya bisa langsung melawan satu penurunan dengan tahap awal fase penilaian ini. Apalagi kondisinya saat ini berada di puncak satu penurunan. Dengan pisau abadi di tangannya, cahaya pisau yang tajam langsung menyala. 7 cahaya pedang keluar. Eric Kin berteriak dengan rendah, dan 7 cahaya pedang tiba-tiba terbang keluar. Energi hitam yang diserang oleh ketua sektemu dan pria bertopeng itu semuanya dihancurkan oleh cahaya pedang ini. Pada saat yang sama, Eric Kin mengeluarkan tendangan. Menendang langsung ke Palu Godam. Palu Godam terbang keluar dan menabrak dada Penatua Chu dengan keras, membuat Penatua Chu langsung terbang dan jatuh di atas tanah. Setelah itu, Eric Kin sama sekali tidak memberikan kesempatan kepada ketiga orang yang ketakutan itu, dan menebas lagi. Ketujuh cahaya pisau ini, yang setidaknya mencapai ilmu dewa tingkat keempat, dengan pisau abadi tingkat ketiga, pria bertopeng dan ketua sektemu sama sekali tidak dapat menerima hal ini. Beberapa ilmu sihir langsung dihancurkan oleh cahaya pisau, dan berbagai senjata pertahanan dihancurkan. Keduanya masih ingin melawan, dan Eric Kin menebas lagi. Kali ini, mereka berdua ditebas oleh cahaya pisau dan terbang pada saat yang sama, mengenai dinding ruang harta karun satu persatu, kemudian memuntahkan darah dari sudut mulut mereka. Hanya dengan satu gerakan, Eric Kin melukai 3 orang dengan serius. "Ayah, ucapanku benar, kan? Tuan Kin mengalahkan ketiga orang ini dengan mudah." Deviana Chu tersenyum. Saat dia berada di wilayah rahasia, dia telah melihat kekuatan Eric Kin. Dibandingkan dengan itu, mereka bertiga tidak ada apa-apanya. Kepala keluarga Chu melebarkan matanya dan hampir menjatuhkan mulutnya ke tanah. Dia merasa khawatir sebelumnya, tetapi Eric Kin benar-benar sangat kuat. "Apa? Siapa sebenarnya kamu?" Mereka bertiga juga merasa terkejut. Mereka mencengkeram tubuh mereka yang kesakitan dan ingin berdiri, tetapi mereka tersandung dan duduk di tanah. Eric Kin jelas baru mencapai tahap awal fase penilaian, tetapi dengan 1 orang lawan 3, kekuatan yang dikerahkan sangat kuat sampai bisa menghancurkan tubuh mereka. "Siapa aku?" Eric Kin tersenyum kecil, dan setelah membuang Rudy Chu, napasnya berangsur-angsur pulih, penampilannya kembali ke penampilan aslinya. "Kamu adalah Eric Kin, bagaimana kamu bisa datang ke sini?" Kedua orang lainnya masih sedikit terpana, tetapi pupil pria bertopeng itu tiba-tiba menyusut, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Eric Kin menatap pria itu dengan sedikit terkejut, sebuah cahaya pisau melintas, dan pria itu menoleh ke satu sisi, topeng di wajahnya robek oleh Reiki, mengungkapkan penampilan pria itu. "Tidak disangka pria di balik topeng itu adalah kamu, Gabriel Zheng." Eric Kin juga cukup terkejut. Tidak disangka pria bertopeng ini adalah Gabriel Zheng, yang mencoba merebut sumber daya Qingzu dari Mitayan. Tetapi pihak lain diurus oleh Tuan Istana Yan dan tetua di pada waktu itu, dia seharusnya tidak pernah melihat Eric Kin. "Sial, bahkan jika aku mati, aku tidak akan tertangkap olehmu." Mata Gabriel Zheng memerah, dan seluruh tubuhnya tiba-tiba membengkak. Anak ini akan meledakkan dirinya sendiri. Hal ini mengejutkan ketua sektemu dan Nox Chu,
yang berada di sebelahnya. Mereka bergegas melarikan diri ke kejauhan. Apa yang sebenarnya sedang dilakukan Gabriel Zeng? Dia mengenali Eric Qin, kemudian ingin bunuh diri. Mungkinkah terdapat perseteruan darah di antara keduanya? Kenapa dia begitu terburu-buru untuk mati? Eric Qin mengerutkan keningnya dengan erat. Jika benar bahwa musuh biasa memilih untuk menghancurkan diri sendiri, dia pasti akan senang melihatnya terjadi. Tapi Gabriel Zeng ini tidak disangka mengenal dirinya sendiri dan sepertinya sangat membencinya. Sehubungan dengan status utusan khusus Gabriel Zeng dari tokoh besar itu, Eric Qin mengguncang tubuhnya dan tiba-tiba menampilkan transisi alam semesta. Kecepatan penghancuran diri sangat cepat. Eric Qin juga tidak memiliki waktu untuk memeriksanya. Singkatnya, secara naluriah, terdapat sesuatu yang salah dengan Gabriel Zeng, dan dia tidak bisa membiarkannya mati dengan mudah. Jadi, sementara Nox Chu dan ketua sekte Mu dengan putus asa melarikan diri ke kejauhan, Eric Qin malah menerjang ke arah Gabriel Zeng. Reiki berubah di dalam tubuh, dan melemparkan teknik segel klan iblis. Eric Qin menjentikkan jarinya, dan pada saat terakhir ledakan tubuh Gabriel Zeng, dia baru saja mengeluarkan jiwa dewanya. Namun ledakan tubuh Taois juga membentuk gelombang besar. Eric Qin terbang ke belakang dengan jungkir balik. Mayat itu jatuh di tepi ruang harta karun, dan dengan bantuan tepi ruang harta karun, Eric Qin perlahan-lahan mendarat. Tidak disangka dia masih baik-baik saja pada saat ini. Nox Chu dan ketua sekte Mu sangat menyesal. Mereka mengira Eric Qin akan setengah mati atau terluka setelah menerima serangan ledakan ini. Tanpa diduga, setelah mendarat, Eric Qin sama sekali tidak terluka. Tuan. Melihat bahwa Eric Qin baik-baik saja, Deviena Chu tidak bisa menahan diri untuk berteriak, tetapi dihentikan oleh tatapan Eric Qin. Apakah kalian yang akan mengorbankan jiwa dewa kalian sendiri, atau apakah kalian ingin memaksaku untuk melakukannya sendiri? Eric Qin memandang keduanya dan berkata, "Kami bersedia memberinya padamu." Raut wajah Nox Chu dan Kens Mu sangat pahit, meskipun dikatakan bahwa jiwa dewa fase penilaian telah dikendalikan oleh seseorang, yang tidak separah nyawa yang berada di tangan orang lain, tetapi begitu terdapat masalah pada jiwa dewa, maka keduanya juga akan segera terluka parah. Tetapi dalam situasi ini, keduanya tidak memiliki pilihan sama sekali. Dan Eric Qin tidak membunuh mereka berdua, apakah mereka masih memiliki nilai? Buka segel orang ini. Setelah menyingkirkan jiwa dewa, Eric Qin menunjuk Deviena Chu. Nox Chu tidak memiliki pilihan selain mengembalikan tingkat kultivasi Deviena Chu. Kamu, berikan slip giok ini kepada temanku dan minta dia untuk datang mengambil harta karun itu. Ingatlah untuk tidak memberitahu orang lain. Eric Qin mengedipkan mata pada Deviena Chu dan menyerahkan slip giok padanya. Selain itu, jangan main-main, dan jangan lupa bahwa ayahmu masih berada di sini. Senior, aku mengerti. Pikiran Deviena Chu berubah, dan dia langsung mengerti apa yang dimaksud Eric Qin. Berbalik dan meninggalkan ruang harta karun, Deviena Chu segera terbang menuju kota Yongqing dengan kecepatan tercepat. Nox Chu dan ketua sekte Mu merasa sedikit bingung, sama sekali tidak tahu apa maksud dari tindakan Eric Qin, tetapi mereka tidak berani bertanya, dan beberapa orang tetap menunggu di sini. Ayo kita keluar. Setelah beberapa jam, Eric Qin sepertinya merasakan sesuatu dan berdiri. Nox Chu, kepala keluarga Chu dan ketua sekte Mu semua mengikuti Eric Qin keluar dari ruang harta karun. Tuh, Tuan Istana Yan. Begitu sampai di luar, mereka melihat sebuah sosok melayang di udara, kemudian ekspresi ketua sekte Mu dan Nox Chu berubah secara drastis.
Mereka tidak pernah mengira bahwa teman yang dicari Eric Kin adalah Mita Yan. Eric Kin, apakah kamu baik-baik saja? Dengan lambaian tangannya, Mita Yan terlebih dahulu memenjarakan ketua sekte Mu dan Nox Chu, kemudian mendarat dan mendatangi Eric Kin. Tuan Istana Yan, kamu datang terlalu lambat, aku hampir tidak bisa menahannya. Eric Kin mengeluh dan duduk di tanah, terengah-engah dan berkeringat dengan deras. Pada akhirnya dia telah mendapatkan kembali sedikit energi kehidupan dan Reiki. Pertama-tama dia melawan dengan ketiga orang ini, kemudian menerima kekuatan penghancuran diri fase penilaian demi menangkap Gabriel Zeng. Setelah itu dia berusaha untuk membuat dirinya tetap menjadi kuat. Anak ini ternyata sangat lemah. Kita telah ditipu. Ketika Nox Chu dan ketua sekte Mu melihat pemandangan ini, mereka merasa sangat menyesal. Jika mengetahui bahwa Eric Kin sedang sekarat, mereka berdua seharusnya segera melakukan kekerasan, bahkan jika mereka melarikan diri, itu akan lebih baik daripada ditangkap dan juga memberikan jiwa dewa mereka. Bersambung.